Oke, sebelumnya aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar yang kami buat, yaitu tugas besar mata kuliah pemrograman perangkat IoT dengan judul Smart Pet Feeder. Untuk anggotanya sendiri, yaitu yang pertama ada saya sendiri, ialah Fauzan Azimatasa dengan NIM 1102-1844038. Ada Muhammad Fikri Suwanda, yaitu dengan NIM 1102-183-166. Kemudian yang ketiga ada Rahmat Fauzi dengan NIM 1102-184404180. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari Smart Pet Feeder ini adalah salah satu permasalahan dalam memelihara hewan adalah ketika pemilik pergi meninggalkan rumah. Yang kedua yaitu tidak dapat memberi makan hewan peliharaan secara teratur. Kemudian solusinya, Smart Pet Feeder merupakan sebuah alat untuk mengontrol makanan hewan peliharaan otomatis yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memonitoring makanan hewan jarak jauh dengan menggunakan sistem IoT. Nah, di sini ada diagram blok yang kita pakai. Nah, kita menggunakan MQTT broker. Nah, si mobile device ini bisa menjadi subscriber dan publisher. Nah, ketika mobile device itu sebagai publisher, dia itu memberikan publish ke MQTT dan menggerakkannya, yaitu motor servo. Nah, ketika mobile device itu sebagai subscriber, yaitu sebagai monitoring data, jadi si sensor ultrasonic itu dipublish dan diolah datanya. Nah, olahan datanya itu masuk ke MQTT dan di monitoring di mobile device. Oke, selanjutnya untuk flowchart yang pertama ada flowchart sistem monitoring makanan. Ketika sistemnya mulai, dia akan mencoba menghubungkan dengan internet. Kemudian jika dia selanjutnya ada mencek koneksi internet. Jika tidak terkoneksi, maka dia akan mencoba menghubungkan ulang. Kemudian jika yes, jika udah terkoneksi, dia akan lanjut ke sensor membaca data jaraknya itu. Kemudian jaraknya itu sama dengan realisasi. Jika tidak sama dengan realisasi, maka sensornya akan kembali mendeteksi jarak. Dan jika yes, maka data akan dikirimkan ke broker MQTT, kemudian akan lanjut dikirimkan ke mobile device dan selesai. Kemudian yang kedua ada flowchart sistem untuk memberi makanan hewannya. Ketika sistemnya memulai, maka mencoba menghubungkan dengan internet, kemudian mengecek kondisi internetnya. Jika tidak terkoneksi dengan internet, maka sistem akan mencoba menghubungkan kembali dengan internet. Kemudian jika yes, maka akan lanjut ke ketika button sama dengan 1, maka jika yes, maka akan dikirimkan ke broker. Kemudian jika no, maka dia akan mengulang lagi. Dan kemudian jika broker MQTT-nya sudah terdapat data yaitu button sama dengan 1, maka motornya itu akan motor servo itu akan bergerak dan kemudian sistemnya selesai. Lalu untuk semantik sistemnya itu seperti ini. Jadi untuk pin triggernya disambungkan dengan pin D2 dan untuk pin echo-nya disambungkan dengan pin D1 dan untuk servonya disambungkan dengan D0. Oke, selanjutnya ada codingan untuk ultrasonic, yaitu ketika dia sebagai publish. Nah, di sini ada 3 kondisi, yaitu ketika jaraknya di atas sama dengan 10, maka akan mengirimkan data kosong. Kemudian ketika jaraknya di antara 6 sampai dengan 9, maka akan mengirimkan data sedang. Kemudian jika di antara jika jaraknya itu kurang dari sama dengan 5, maka akan mengirimkan data penuh. Selanjutnya ada codingan untuk motor DC, yaitu ketika motor DC-nya motor servonya sebagai subscriber, maka ketika buttonnya diklik, yaitu button di mobile device-nya diklik, itu maka kan akan mengirimkan data 1. Dan kemudian ketika datanya itu 1, akan disubscribe oleh servonya itu. Servonya akan bergerak menjadi 90 derajat dan kemudian dikasih delay 1 detik dan servo itu akan kembali lagi untuk menutup katupnya. Lalu selanjutnya ada desain alat yang akan dirancang. Nah, seperti ini. Jadi di atasnya itu ada tabung dan di atas tabung itu akan ada sensor ultrasonik yang untuk mendeteksi jarak dari sisa makanan tersebut. Nah, kemudian di katup tabungnya itu ada sebuah motor servo untuk
menutup dan membuka untuk mengeluarkan makanan dari tabung tersebut. Dan yang paling bawah ada tempat makanan hewan untuk menyimpan makanannya agar hewan nanti makannya itu di tempat makannya tersebut, di mangkuk itu. Selanjutnya ini ada data dummy untuk publish dan subscribe seperti ini. Untuk selebihnya akan dijelaskan nanti pada pendemoan. Lalu ada desain aplikasi mobile itu yang pertama ada desain home seperti itu, kemudian untuk about us seperti itu, dan monitoring nanti makanannya, stok makanannya akan berubah-ubah, entah kosong, entah sedang, entah penuh, dia akan berubah-ubah. Kemudian untuk mengatur makanannya, untuk atur makanan itu untuk mengatur servonya itu, entah dia membuka atau menutup. Selebihnya nanti akan ada dijelaskan di pendemoan. Yang selanjutnya yaitu cara kerja sistem monitoring. Yang pertama, input data dummy menggunakan Mosquito, kemudian data dipublish ke broker MQTT, kemudian data subscribe ke mobile device, dan data akan ditampilkan di layar mobile device. Yang selanjutnya yaitu cara kerja sistem atur makan. Yang pertama, ketika button di mobile device ditekan, kemudian data dipublish ke broker MQTT, kemudian data disubscribe ke motor servo, dan motor servo akan bergerak. Oke, saya langsung pendemoan. Jadi di sini pendemoannya adalah ini adalah aplikasi yang kami buat. Yang pertama ini adalah home-nya. Dan kalau misalnya kita berdiri di sini, ini adalah aplikasi untuk monitoring. Jadi untuk monitoring itu si aplikasi ini sebagai subscriber. Jadi si Mosquito ini itu sebagai publisher. Jadi kalau untuk Mosquito sebagai publisher atau MQTT ini itu mosquito_pub.exe dan hostnya itu testmosquito.org dan topiknya adalah Swanvik. Misalkan kita mengirimkan data sedang ke aplikasi. Nah, maka data akan mengirimkan sedang dan di aplikasi juga ada sedang. Nah, di aplikasi ini selain kita menggunakan sebagai monitoring, kita juga bisa memberikan makanan. Nah, ketika memberikan makanan, si aplikasi ini itu sebagai publisher. Jadi publisher, ketika kita memencet tombol beri makan atau atur waktu makan, maka si aplikasi ini akan memberikan data ke MQTT dan data itu akan diolah oleh Node MCU, lalu Node MCU akan menggerakkan motor servo. Nah, ketika kita beri makan, maka di sini kita lihat di sini subscriber MQTT sebagai subscriber itu adalah muncul data 1. Sekian demo yang bisa saya dan kelompok kami sampaikan. Selebihnya saya berikan ke Rahmat. Demikian presentasi tugas besar pemrograman perangkat IoT dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.